Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suharyadi. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN, terutama pada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau yang biasa disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, JPT Utama dan Madya tertentu dapat pula berasal dari kalangan non-PNS selama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Presiden. Namun pengisian JPT oleh non-PNS ini dikecualikan dalam bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, dan pengelolaan sumber daya alam kecuali telah mendapat persetujuan Presiden dengan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan. Pengisian jabatan pimpinan tinggi. Untuk pengisian JPT Utama dan atau Madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama dan atau madya. Untuk pengisian JPT Pratama, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memilih 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Pejabat yang berwenang kemudian menyampaikan 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi Pratama yang terpilih kepada PPK. Dan selanjutnya PPK memilih 1 dari 3 calon tersebut untuk ditetapkan sebagai pejabat pemimpin tinggi Pratama. Penggantian pejabat pimpinan tinggi. Pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang dilakukan sebelum 2 tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Presiden. JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK yang berkoordinasi dengan KASN. Untuk para pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pelaksanaan pengisian JPT, PPK memberi laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden.
Untuk pengisian JPT utama dan madya di instansi pusat serta JPT madya di instansi daerah, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada PPK terkait dengan yang pertama, pembentukan panitia seleksi, yang kedua, pengumuman jabatan yang lowong, yang ketiga, pelaksanaan seleksi, dan yang terakhir, pengusulan nama calon. Pegawai ASN yang menjadi pejabat pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara, yaitu apabila pegawai ASN yang berasal dari PNS diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, maka PNS tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya namun tidak kehilangan status sebagai PNS. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali sebagai PNS. Untuk pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Apabila yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, PNS tersebut akan diberhentikan tidak dengan hormat. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.